Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riko Firmansyah Syahputra. Saya dari kelas 11 TK 2. Di sini saya akan menjelaskan proses overhaul pada karburator dan pencampuran udara dan bensin dan komponen serta fungsi. Demi mempersingkat waktu, langsung saja kita ke tutorial. Pertama, kita menyiapkan alat terlebih dahulu. Kita buka terlebih dahulu. Ini ada beberapa baut di atas. Kita buka semua. Lalu setelah baut dibuka, kita buka atas karburator. Nah, di sini ada pelampung bensin. Fungsinya yaitu untuk mengatur bahan bakar sudah cukup atau belumnya, itu bisa diatur di pelampung. Kita buka terlebih dahulu pin pelampung bensinnya. Nah, seharusnya di sini ada jarum yang fungsinya untuk menutup dan membuka saluran bensin itu masuk. Dan di sini juga ada yang namanya power piston. Ini fungsinya untuk mendorong tekanan saat kecepatan tinggi supaya bahan bakar lebih banyak. Selanjutnya kita ke bagian dalam karburator. Di sini ada pompa. Ini pompa akselerasi yang fungsinya untuk mendorong pada saat kecepatan tinggi agar bahan bakar masuk lebih maksimal. Di sini ada yang namanya air bladder. Lalu sampingnya itu namanya ada slow jet. Lalu ini adalah nozzle akselerasi. Jadi pada saat akselerasi terjadi, bahan bakar akan keluar dari nozzle akselerasi. Ini namanya secondary venturi. Dan yang ini namanya primary venturi. Nah, selanjutnya di dalam ini ada yang namanya main jet. Dan keduanya ini berbeda. Yang ini disebutnya dengan main jet. Dan yang satunya lagi disebut secondary main jet. Lalu kita akan membuka dalamannya itu dengan cara kita membuka baut besar yang berada di samping terlebih dahulu. Di sini harus dibuka menggunakan obeng min ya. Disarankan menggunakan obeng min yang bawahnya itu lebar agar mudah membukanya. Di sini kita buka menggunakan obeng min. Kita copot keduanya. Ini seharusnya main jet itu lebih kecil dan yang secondary itu lebih besar, tapi ini terlihat sama karena ini alat praktek, jadi seadanya saja. Lalu kita buka baut venturi ini. Di dalam venturi ini seharusnya ada packing. Ini juga ada packing, tetapi sudah bersatu dengan komponen lainnya. Nah, ini yang disebut dengan secondary venturi. Lalu yang satunya lagi ini yang namanya primary venturi. Keduanya ini sangat berbeda. Nah, pada saat kita melakukan overhaul itu kita membersihkan semua
komponen yang dalam maupun yang luar menggunakan karbu cleaner, tapi yang luar disarankan menggunakan bensin agar karbu cleaner lebih irit. Dan sekarang kita masuk ke bagaimana cara pencampuran udara dan bensin. Pada saat posisi idle, bahan bakar akan masuk ke air bleeder dan disitulah bercampur si udara dan bensin, lalu keluarlah dari idle port. Nah, ini adalah idle port. Pada saat posisi rendah menuju ke sedang, bahan bakar masuk ke slow jet, lalu bercampurlah udara dan bahan bakar, lalu akan keluarlah itu di slow port. Nah, yang ini pada saat posisi sedang menuju tinggi, bahan bakar akan masuk ke main jet, lalu dari main jet akan menuju venturi. Nah, di dalam venturi ini akan ada proses pencampuran bahan bakar dan udara. Lalu setelah itu akan disalurkan ke air bleeder, lalu keluarlah di nozzle primary. Begitupun dengan proses dari tinggi menuju akselerasi. Tapi jika akselerasi yang terbuka adalah secondary jet, bahan bakar akan masuk lewat secondary jet, lalu akan diteruskan ke venturi. Di venturi akan terjadi proses pencampuran bahan bakar dan udara, lalu diteruskan lewat ke nozzle, masuk ke sana secondary. Lanjut ke komponen serta fungsinya. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan komponen serta fungsinya. Nah, di sini ada saluran bensin, di mana bensin masuk lewat saluran ini. Lalu di sini ada pompa udara. Fungsinya untuk memompa udara agar masuk ke dalam karburator. Nah, di sini juga ada katup solenoid. Lalu di sini juga ada pompa akselerasi. Fungsinya yaitu untuk memompa bensin agar memaksimalkan akselerasi pada saat proses akselerasi terjadi. Selanjutnya di sini juga ada katup gas. Seharusnya di sini ada 2 katup gas. Lalu di sini juga ada IAS. Fungsinya itu untuk mengatur udara. Di sini juga ada IMAS, yaitu fungsinya untuk mengatur pencampuran. Di sini ada pompa akselerasi yang berfungsi untuk mendukung tekanan bahan bakar agar lebih maksimal pada proses akselerasi. Ini adalah air bleeder, yang dimana ini tempat proses pencampuran pada saat posisi stasioner. Ini adalah slow jet. Fungsinya yaitu dimana proses pencampuran antara bahan bakar terjadi saat kecepatan rendah. Lalu ini adalah yang disebut dengan nozzle akselerasi, di mana tempat nozzle akan menyemburkan bahan bakar saat si kendaraan berakselerasi tinggi. Itu adalah secondary jet. Ini main jet. Keduanya adalah tempat di mana bahan bakar bisa masuk, lalu diteruskan ke venturi melewati air bleeder. Seperti itu. Ini adalah venturi, di mana proses pencampuran bahan bakar dan udara terjadi melewati air bleeder yang akan disemprotkan lewat nozzle ini.